Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Fauziah dengan NIM 402190075 dari kelas Perbankan Syariah C, dosen pengampu Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI, M.Stat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah, Studi Kasus di Desa Madusari, Siman, Ponorogo. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Nomor 1, latar belakang. Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu tanggapan dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya menghadapi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar terdapat layanan transaksi keuangan yang dijalankan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam melarang semua praktik muamalah yang mengandung dan menimbulkan riba karena hukumnya haram. Hal ini harus disertakan dorongan motivasi untuk menghindari riba dalam diri masyarakat agar mau menentukan pilihan menjadi nasabah pada bank syariah. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa calon nasabah maupun nasabah tetap menggunakan pelayanan bank syariah. Perbankan syariah juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk, terutama berupa tabungan, mengenai sistem dan seluk-beluk perbankan syariah, karena perkembangan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya minat masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, perlu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang motivasi menghindari riba dan minat menabung masyarakat di bank syariah. Karena alasan itulah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah, Studi Kasus di Desa Madusari, Siman, Ponorogo. Dari latar belakang tersebut, diambil rumusan masalah. Yang pertama, apakah motivasi menghindari riba memiliki pengaruh langsung terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah? Yang kedua, seberapa besar pengaruh motivasi menghindari riba terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah? Tujuan penelitian nomor 1, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung motivasi menghindari riba terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi menghindari riba terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah. Pembahasan selanjutnya, bab 2, landasan teori. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Jadi motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu tindakan atau kegiatan secara sadar. Motivasi dalam Islam ialah dorongan psikologis yang membuat seseorang mencari dan memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dorongan untuk menyembah, meminta pertolongan, dan meminta segala sesuatu. Yang kedua yaitu riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau ziyadah atau berarti tumbuh dan membesar. Riba merupakan melebih-lebihkan keuntungan atau harta salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu. Selanjutnya yaitu motivasi menghindari riba. Motivasi menghindari riba yaitu dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk menghindari bahaya riba atau bunga bank yang telah diharamkan oleh Allah dengan tujuan memulai transaksi yang lebih halal dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Minat menabung. Minat merupakan keinginan yang timbul dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, dan biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa produk tertentu. Menabung berarti
Menyimpan pendapatan yang tidak dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Menabung merupakan simpanan produk ketiga di bank yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya. Karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Di penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran dua variabel atau lebih, penelitian dengan angka, dengan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Yang kedua yaitu menggunakan teknik accidental sampling. Teknik accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sampel. Bila orang yang kebetulan bertemu tersebut dirasa cocok digunakan sebagai sumber data. Dan yang ketiga yaitu penelitian saya menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih dan lokasi penelitian berada di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Untuk variabel penelitian dan definisi operasional, yaitu untuk variabel dependen atau variabel bebas, yaitu motivasi menghindari riba. Dan untuk variabel independen atau terikat, minat menabung masyarakat. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh masyarakat Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 2.297 jiwa. Dan untuk sampel sebanyak 95 responden yang telah peneliti bulatkan. Untuk jenis dan sumber data, jenis penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data yaitu penyebaran kuesioner atau angket, validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil R hitung kita bandingkan dengan R tabel, di mana DF sama dengan N-2 dengan sig 5%. Jika R tabel kurang dari R hitung, maka valid. Untuk reliabilitasnya menggunakan uji statistik Cronbach alpha dengan nilai alpha lebih dari 0,60 maka instrumen dianggap reliabel. Dan yang terakhir yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Di penelitian ini saya menggunakan yang pertama yaitu uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Dan yang kedua, uji regresi linear sederhana. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang meliputi uji T dan uji F. Sekian penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada kurang lebihnya dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.